Hak asasi menolak vaksin COVID-19. Hak yang paling mendasar dimiliki manusia adalah hak hidup. Ini melekat pada diri manusia, menjadi properti yang menyatakan manusia adalah makhluk hidup. Manusia bukan sekedar memiliki hak hidup, tetapi juga memiliki hak berpikir. Kedua hak yang sangat esensial ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Memang ada hak asasi yang merupakan efek sekunder, yang merupakan kelanjutan dari hak hidup dan hak berpikir ini, yaitu manusia memiliki hak bersosial. Harus diakui bahwa hak bersosial ini menjadi pembatas terhadap hak asasi yang bersifat primer. Karena hak bersosial ini berkaitan dengan manusia yang lain, dalam arti bahwa ada makhluk lain yang juga harus dijaga hak asasinya. Sekalipun demikian, sebagaimana hierarki pelaksanaan hukum, maka hak sekunder dalam tanda petik harus kalah terhadap hak primer. Disinilah sangat sering terjadi kerancuan pelaksanaan hukum di Indonesia. Di Indonesia sangat banyak pembatas-pembatas yang mengakibatkan pelaksanaan hukum tidak bisa setara. Dengan kata lain, kesetaraan hukum tidak, sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah terlaksana di Indonesia. Penyebab yang sangat sering dipakai dengan halus adalah local wisdom atau kebijakan setempat dan pendekatan persuasif. Belum lagi bila dilibatkan dengan istilah suara para ulama. Apapun istilah yang dipakai, semua meminimalisir kesetaraan hukum. Hal ini yang perlu dipelajari secara mendalam. Bila memang tidak bisa dihilangkan, maka seluruh undang-undang yang merupakan produk hukum harus diriset dan dilakukan segmentasi secara nilai terhadap kebijakan setempat, pendekatan persuasif, dan suara para ulama agar dapat terukur. Dengan demikian bisa dicapai kesetaraan dalam hukum. Di Indonesia ini baru bisa tercapai bila ada ketegasan dari penyelenggara negara. Demikian juga dalam penerapan antara hak primer dan sekunder. Dalam kasus ini, kita hanya melokalisir permasalahan antara hak hidup dan hak bersosial. Ini dikarenakan untuk membahas hak asasi ini sangat luas. Mengenai hak hidup secara murni hanya bisa dilaksanakan bila orang tersebut hidup terlokalisir. Sekali orang tersebut mencoba bersosialisasi, maka seketika itu juga hak hidup tersebut harus rela terdistorsi atau terusik, dan itu tidak akan bisa dihindari.
Pemerintahan Jokowi sudah menetapkan bahwa pelaksanaan vaksin COVID-19 harus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, sekalipun hanya mampu secara bertahap dilakukan, dikarenakan seluruh negara di dunia ini memperebutkan vaksin. Untuk menunjukkan tingkat keamanan dan sekaligus menutup mulut para manusia songong, maka Jokowi bersedia menjadi kelinci percobaan demi rakyat Indonesia. Memang Jokowi gila. Kegilaan yang didasari pada rasa sayangnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Vaksin memang tidak bisa mengatasi dan mencegah COVID 100%. Seluruh dunia mengakui itu. Ada juga yang mengatakan vaksin harus diamati perkembangan hasilnya minimal 1 dekade sebelum diterapkan ke masyarakat banyak. Itu sangat betul. Tetapi ini pendapat orang tolol bin songong. Perkembangan COVID setahun ini sangat cepat dan juga bermutasi. Mengapa para ilmuwan di seluruh dunia mati-matian mencari dan membuat vaksin? Mengapa seluruh negara rebutan vaksin? Ini disebabkan karena sudah memakan korban yang tidak sedikit. Harus ada tindakan meskipun bersifat darurat. Memang di Indonesia ini banyak manusia songong di dalam segala lapisan. Uniknya, manusia songong seperti ini banyak penggemar. Masyarakat kita sulit maju dengan cara berpikir songong seperti ini. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah hak hidup bisa dipakai untuk menolak vaksinasi? Jawabannya sangat jelas. Bisa. Karena hak hidup itu merupakan hak primer, bahkan yang paling utama. Keyakinan seseorang terhadap keberlangsungan hidupnya sendiri tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, bila seseorang meyakini bahwa ada ancaman atas keberlangsungan hidupnya, dalam hal ini adalah vaksinasi COVID, maka dia berhak untuk menolak. Sebagai manusia modern, setiap individu memiliki interaksi sosial. Ini ditujukan dalam upayanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri. Seperti dikatakan di atas, hak hidup bersosial ini harus kita pahami. Hierarki hukumnya di bawah hak hidup. Seseorang dalam menjalani hak hidup bersosialnya tidak bisa lepas dari hak hidup bersosial orang lain. Artinya, keyakinan kita atas berbahayanya vaksin pada kelangsungan hidup kita tidak boleh mengganggu orang lain yang yakin bahwa dia mengejar hidup sehat dengan divaksin. Seseorang yang menolak vaksinasi mau tidak mau harus rela terminimalisir hak hidup sosialnya.
demi mempertahankan keyakinannya sendiri atas hak hidupnya. Dia harus mau hidup terisolir. Sebagai warga negara yang membayar pajak, hak yang bersangkutan tetap harus diberikan. Bisa disediakan beberapa pulau khusus dari 17 ribuan pulau di Indonesia. Mengapa saya katakan beberapa pulau yang harus disediakan? Ya, tentunya tidak satu atau dua orang saja yang menolak vaksin ini. Bisa ribuan, bahkan jutaan. Bagaimana bila ada orang-orang dari komunitas ini, ada yang sudah terpapar corona? Padahal mereka hidup dalam komunitas terbatas. Itu adalah konsekuensi sebuah pilihan. Tidak semua hal di dalam hidup ini bisa kita raih. Komunitas penolak vaksin ini harus bersedia hak hidup bersosial secara makronya diminimalisir menjadi kelompok kecil-kecil. Dan komunitas ini bisa memulai hidup barunya di dalam kelompok tersebut. Bahkan mungkin dengan sendirinya suatu saat akan hidup sendiri-sendiri kembali seperti di zaman purba. Pemerintah bisa membangun fasilitas full elektronik untuk mengawasi perkembangan komunitas ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dalam kehidupan kelompok ini, karena sebuah sistem baru yang terbentuk suatu saat akan mencapai kesetimbangannya sendiri. Bila komunitas penolak vaksin ini meminta sebuah kota tertentu, itu sangatlah tidak mungkin, karena bertentangan dengan tuntutannya sendiri, meminta hak hidup dirinya secara personal. Yang memungkinkan adalah pulau. Itu pun pulau yang benar-benar kosong. Bila pulau yang terisi, di sana mungkin sudah ada orang yang menerima vaksin dan tidak ingin kehidupan normalnya terganggu. Sekali lagi saya katakan, tidak semua hal di dalam hidup ini bisa kita raih. Kita hidup bersosial, berkeluarga, bertetangga, dalam satu kota sampai dalam sebuah negara. Negara dipimpin oleh pemerintahan yang mengatur kehidupan bernegara. Sekalipun kehidupan bersosialita itu mengurangi hak sekunder kita yang lain, itu bukan sebuah kekurangan. Itulah arti sebenarnya bahwa manusia menerapkan hak hidup bersosialnya. Salam, majulah Indonesia.